Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman Syahab. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman Syahab adalah seorang ulama karismatik kelahiran tahun 1961, dikenal sebagai pribadi yang tenang, hangat dalam pergaulan, dan memiliki selera humor yang tinggi. Ia merupakan putra dari Habib Abdurrahman bin Muhammad Syahab dan Syarifah Sidah binti Ahmad bin Abdurrahman Syahab. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Umar menghabiskan masa kecilnya di kota Palembang. Pendidikan formal keagamaannya dimulai pada tahun 1967 di Madrasah Baitul Ulum, yang diasuh oleh Kiai Haji Kemas Umar, seorang ulama yang juga murid dari kakek beliau. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa tahun 1973, Habib Umar melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren Ar-Riyad, yang diasuh oleh Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi dan Habib Muhammad bin Husain bin Syahab. Kedua ulama tersebut merupakan murid dari Habib Syekh bin Muhammad Al-Habsyi, saudara kandung dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi penyusun Maulid Simtud Durar. Di pesantren ini, Habib Umar termasuk santri angkatan pertama. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa pada tahun 1976, Habib Umar melanjutkan perjalanan ilmunya ke Makkah Al-Mukarramah, bersama dua sahabatnya, Habib Hamid Nagib bin Syaikh Abu Bakar bin Salim dan Kiai Haji Usman bin Salman Lubis. Di sana mereka menuntut ilmu di Rubat Makkah, yang diasuh oleh Al-Imam Al-Alama Al-Muhadis Habib Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama besar Makkah yang sangat dihormati di dunia Islam. Ia menetap dan belajar di sana hingga tahun 1983. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa setelah menyelesaikan pendidikannya, Habib Umar kembali ke Indonesia dan mengabdi di Pondok Pesantren Ar-Riyad hingga tahun 2000. Pada tahun itu pula, beliau memulai langkah besar dengan merintis pendirian sebuah pesantren yang kemudian diberi nama Rubat Al-Muhibien, yang berarti tempat orang-orang yang mencintai. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Habib Umar menjelaskan bahwa penamaan Rubat Al-Muhibien dimaksudkan untuk menanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulullah serta mencintai segala sesuatu yang dicintai oleh keduanya. Kurikulum Rubat Al-Muhibien memadukan sistem pendidikan Darul Mustafa Tarim, dan Rubat Al-Maliki, Makkah, dua institusi yang dikenal menjaga sanad dan silsilah keilmuan langsung dari Rasulullah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa selain aktif dalam dunia pendidikan, Habib Umar juga dikenal sangat aktif berdakwah. Beliau kerap mengunjungi berbagai wilayah di Pulau Sumatera seperti Palembang, Bangka, Jambi, dan Lampung. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, beliau diundang untuk berdakwah di Malaysia dan Singapura, termasuk di Majelis Sayyid Ibrahim bin Yahya di Pahang dan Kelantan. Habib Umar juga mengarahkan para santrinya untuk mengikuti jejak dakwah dengan mengirim mereka ke berbagai pelosok di Sumatera Selatan sebagai latihan hikmah dan pengabdian kepada umat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa di tengah kesibukannya, Habib Umar tetap mengasuh beberapa majelis taklim, antara lain 1. Majelis Taklim Al-Aqidah An-Nafiyah di Kampung Hilir. 2. Majelis Taklim Ahli Tarim. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa di awal-awal berdirinya Rubat Al-Muhibien,
banyak orang menyaksikan bahwa meskipun kondisi ekonomi pondok sangat terbatas, dapur pondok tidak pernah kekurangan beras. Pernah dalam satu waktu, tidak ada satupun santri yang tahu dari mana datangnya beras dalam karung yang tiba-tiba sudah tersusun rapi di dapur. Beberapa warga menduga karung-karung itu dikirim oleh dermawan yang tidak dikenal, namun waktu dan caranya selalu tidak bisa dijelaskan secara logis. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ada satu kejadian yang cukup terkenal di kalangan santri senior. Suatu malam, Habib Umar memanggil salah satu santri yang diam-diam menyimpan ponsel untuk melihat hal-hal yang tidak pantas. Tanpa ada yang memberitahu dan tanpa ada tanda-tanda sebelumnya, Habib langsung berkata sesuatu lalu santri itu langsung menangis dan bertobat. Ia mengaku bahwa ia menyembunyikan kesalahannya dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, kecuali Habib Umar. Banyak santri kemudian meyakini bahwa Habib memiliki firasat yang tajam dan hati yang dibukakan oleh Allah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beberapa santri dan jamaah menceritakan bahwa mereka pernah bermimpi melihat Habib Umar duduk bersama Rasulullah, dalam keadaan bercahaya dan lembut. Dalam mimpi itu, Rasulullah mengatakan bahwa Habib Umar adalah salah satu pewaris ilmunya. Mimpi-mimpi seperti ini bukan hanya satu atau dua orang yang mengalaminya, tetapi tersebar dari beberapa daerah dan orang-orang yang tidak saling mengenal. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ada kisah dari Palembang dan Bangka, bahwa ketika Habib Umar berencana datang ke sebuah daerah untuk berdakwah, beberapa warga sudah merasa akan kedatangannya, bahkan sebelum panitia mengumumkan atau mengundangnya secara resmi. Mereka menyiapkan tempat dan menyambut, seakan-akan telah mendapat firasat kedatangan sang Habib. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beberapa santri yang pernah berkhidmah dekat dengan beliau menyaksikan bahwa ketika Habib Umar bangun malam untuk tahajud, wajahnya tampak sangat bercahaya, tidak seperti biasanya. Bahkan dalam keadaan gelap gulita, mereka dapat mengenali kehadiran beliau hanya dari aura yang muncul saat berjalan menuju musola pondok. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa membahas pandangan negatif tentang tokoh agama seperti Habib Umar Abdul Aziz bin Abdurrahman Syahab perlu dilakukan dengan sangat hati-hati, adil, dan penuh adab, agar tidak jatuh pada fitnah atau merendahkan ulama. Namun, demi keperluan dokumentasi biografis yang seimbang dan ilmiah, beberapa kritik atau pandangan kurang setuju terhadap beliau bisa disampaikan dari sudut pandang masyarakat tertentu, bukan dalam rangka menjatuhkan, melainkan sebagai dinamika wajar dalam perjalanan seorang tokoh publik. Berikut adalah beberapa pandangan negatif atau kritik yang pernah terdengar atau mungkin muncul, disertai tanggapan kontekstual agar tidak disalahpahami. 1. Dituduh eksklusif atau elitis. A. Pandangan. Sebagian orang menilai bahwa Rubat Al-Muhibien terlalu eksklusif, hanya terbuka untuk kalangan tertentu yang sudah paham tradisi tarekat atau garis habaib. B. Tanggapan. Ini muncul karena sistem pendidikan di Rubat memang berorientasi pada penguatan tradisi keilmuan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kuat silsilahnya. Namun, sebenarnya Rubat juga sering membuka diri kepada masyarakat umum dalam kegiatan pengajian, maulid, dan dakwah keliling. Ketertutupan yang dinilai elitis itu seringkali lebih karena kehati-hatian dalam menjaga sanad dan kualitas ilmu. 2. Dinilai kurang menyoroti isu sosial kontemporer. A. Pandangan. Ada yang beranggapan bahwa Habib Umar terlalu fokus pada ilmu-ilmu klasik dan dakwah tradisional, sehingga dianggap tidak aktif menyuarakan isu-isu kontemporer seperti korupsi, ketidakadilan sosial, atau politik kebangsaan. B. Tanggapan. Sebagai ulama tarekat dan pendidikan ruhani, fokus beliau memang pada tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dan pembinaan akhlak. Hal ini tidak berarti abai terhadap realitas sosial, tapi pendekatannya tidak frontal melainkan dari akar, memperbaiki manusia agar otomatis memperbaiki masyarakat. 3. Dianggap terlalu tertutup terhadap pendekatan modern. A. Pandangan.
Beberapa kalangan akademisi modern menilai pendekatan pesantren dan rubat yang beliau kelola terlalu tradisional dan kurang terbuka pada metodologi atau teknologi pembelajaran modern. B. Tanggapan. Habib Umar lebih menekankan pada metode talaki, berguru langsung, sebagai metode utama, yang menurut beliau terbukti menjaga adab dan keberkahan ilmu. Namun, sebagian santri beliau justru sudah mulai menyambungkan ilmu klasik dengan sarana digital dalam pengajarannya di luar pondok. 4. Dakwahnya dianggap terlalu lembut dan tidak tegas terhadap penyimpangan. A. Pandangan. Sebagian kelompok dakwah yang cenderung keras dan tekstual menganggap dakwah Habib Umar terlalu lembut dan kurang mengecam kesesatan atau bid'ah secara terang-terangan. B. Tanggapan. Ini perbedaan pendekatan dakwah. Habib Umar menempuh jalur kelembutan seperti yang ditempuh gurunya, Sayyid Muhammad Al-Maliki dan para wali. Prinsipnya adalah mengobati masyarakat dengan kasih sayang, bukan menghakimi. 5. Tuduhan fanatisme terhadap habaib. A. Pandangan. Sebagian orang luar lingkungan habaib menilai bahwa sebagian murid dan pengikutnya terlalu mengkultuskan beliau, bahkan sampai membesar-besarkan karomah. B. Tanggapan. Habib Umar sendiri dikenal sangat tawadu dan tidak pernah menonjolkan diri. Jika ada fanatisme berlebih dari pengikut, hal itu adalah tanggung jawab pembinaan internal. Dalam banyak kesempatan, beliau justru menekankan pentingnya menghormati semua ulama, bukan hanya habaib. Catatan penting. Semua pandangan negatif ini tidak mencerminkan fakta objektif, melainkan penilaian subjektif dari sebagian pihak yang memandang dari luar tanpa mengetahui seluruh konteks. Dalam Islam, kehormatan ulama adalah amanah yang harus dijaga. Kritik diperbolehkan, tapi dengan adab, ilmu, dan tidak menggiring pada ghibah atau suudzon atau buruk sangka. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen.